Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siva Manasanda dengan NIM 1032404 dari Hukum Tata Negara kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan hudud 1 dan hudud 2. Ini tuh merujuk kepada dua kategori utama dalam sistem hukum Islam yang berkaitan dengan jenayah dan hukuman yang telah ditetapkan secara khusus dalam Al-Quran dan Hadis. Hudud 1 ini merangkumi jenayah-jenayah yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dan tidak boleh diubah atau dikurangkan oleh pihak manapun. Kategori ini termasuk jenayah seperti zina, hubungan seks di luar nikah, qadzaf, menuduh seseorang berzina tanpa saksi dan bukti yang mencukupi, pencurian, penyamun, atau hirabah, minum arak, dan murtad keluar dari agama Islam. Hukuman bagi jenayah-jenayah ini adalah tetap dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rejam atau sebat untuk zina, potong tangan untuk pencurian, dan sebagainya. Pelaksanaan hukuman ini memerlukan bukti yang sangat ketat dan prosedur yang teliti untuk memastikan keadilan. Hudud 2 pula merujuk kepada jenayah-jenayah yang melibatkan hak individu dan masyarakat di mana terdapat ruang untuk pengampunan atau kompromi. Ini termasuk kisas, hukuman timpal untuk pembunuhan dan kecederaan, dan dia denda darah sebagai alternatif kepada kisas. Dalam kategori ini, pihak yang teraniaya atau korban keluarga mangsa mempunyai hak untuk memaafkan bersalah atau menerima pampasan sebagai ganti hukuman. Konsep ini menunjukkan flexibility dalam sistem hukum Islam yang mengutamakan keadilan, belas kasihan, dan perdamaian dalam masyarakat, sambil tetap mengekalkan elemen pencegahan jenayah. Nah, materi selanjutnya ada kisas dan diat. Nah, kisas sendiri adalah hukuman yang setimpal dalam hukum Islam yang berarti membalas dengan serupa atau hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini diterapkan terutama dalam kasus pembunuhan dan cedera yang disengaja, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman yang sama dengan apa yang telah dilakukan terhadap korban. Dalam kasus pembunuhan kisas berarti hukuman mati bagi pembunuh, sedangkan dalam kasus cedera, pelaku dapat dikenakan cedera yang sama seperti yang dialami oleh korban. Namun demikian, pelaksanaannya bukanlah otomatis dan memerlukan persetujuan dari wali atau keluarga korban serta harus memenuhi syarat-syarat ketat seperti bukti yang mencukupi dan tidak adanya keraguan mengenai kesalahan pelaku. Nah, diat sendiri adalah konsep ganti rugi atau denda darah yang dibayarkan kepada keluarga korban sebagai alternatif dari kisas. Sistem diat ini memungkinkan keluarga korban untuk memaafkan pelaku dan menerima ganti rugi keuangan sebagai pengganti pelaksanaan hukuman kisas. Jumlah diat biasanya ditentukan berdasarkan panduan syariah dan dapat berbeda menurut keadaan kasus, status korban, dan tingkat cedera yang dialami. Konsep ini mencerminkan prinsip belas kasihan dan pengampunan dalam Islam, di mana keluarga korban diberi pilihan untuk memilih antara keadilan retributif melalui kisas atau keadilan restoratif melalui diat. Kedua sistem ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pencegahan kejahatan, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat Islam. Selanjutnya, materi ketiga ada reformasi hukum Islam di Indonesia. Ini tuh merupakan proses transformasi dari modernisasi sistem hukum Islam tradisional agar sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reformasi ini melibatkan reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam klasik dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan realitas sosial budaya di Indonesia. Proses reformasi ini mencakup pembaruan dalam metodologi hukum Islam, usul fikih, pendekatan yang lebih inklusif terhadap perbedaan mazhab, serta pengintegrasian nilai-nilai keadilan, serta kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam pemahaman hukum Islam. Adapun tokoh-tokoh seperti Hadzairin, Munawir, dan para ulama kontemporer lainnya berperan penting dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap tantangan modernitas sambil tetap mempertahankan esensi ajaran Islam. Positifikasi hukum Islam di Indonesia merujuk kepada proses transformasi hukum Islam dari norma-norma agama yang bersifat moral spiritual menjadi hukum positif yang mengikat secara formal dalam sistem hukum nasional.
Proses ini dimulai sejak era kolonial dan terus berkembang setelah kemerdekaan, dengan puncaknya pada pembentukan Undang-Undang Peradilan Agama dan berbagai peraturan yang mengatur aspek-aspek hukum Islam seperti perkawinan, wakaf, dan zakat. Positifikasi ini diwujudkan melalui kompilasi hukum Islam atau KHI yang disahkan pada tahun 1991 yang menjadi panduan hukum material bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Selain itu, positifikasi juga tercermin dalam pembentukan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai bagian dari integral dari sistem hukum nasional Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.